bahas tentang keterbatasan akal. Manusia itu meyakinkan dirinya melalui dua cara, pertama dengan akal dan keduanya dengan hati. Bidang akal ialah ilmu dan liputan ilmu sangat luas, bermula dari pokok kepada dahan-dahan dan seterusnya kepada ranting-ranting. Setiap ranting ada ujungnya, yaitu penilaian, pemahaman, dan pengertian. Ilmu itu secara mendasar selalu sama pada perkara pokok, bertolak ansur pada cabangnya dan berselisih pada rantingnya atau penyelesaiannya. Jawaban kepada sesuatu masalah selalunya berubah-ubah menurut pendapat baru yang ditemui. Apa yang dianggap benar pada mulanya bisa jadi salah pada akhirnya. Oleh sebab sifat ilmu yang demikian, orang awam yang berlarut-larut memperdebatkan pada sesuatu perkara, bisa jadi mengalami kekeliruan karena mengalami kekacauan pikiran dan keterbatasan pemahaman pada dirinya. Di dunia ini kan banyak juga orang yang idiot atau lemah akalnya. Salah satu perkara yang mudah mengganggu pikiran, misal saja masalah takdir atau kodo dan kodar. Jika persoalan ini diperbahaskan hingga kepada yang halus-halus, seseorang akan menemui kebuntuan karena ilmu tidak mampu mengadakan jawaban yang konkret. Kodo dan kodar diimani dengan hati. Tugas ilmu ialah membuktikan kebenaran apa yang diimani. Jika ilmu bertindak menggoyangkan keimanan, maka ilmu itu harus disekat, dan hati dibawa kepada tunduk dengan iman. Akal pikiran ditutup dari membuat penilaian sendiri. Sehingga tercipta membimbing ke arah itu, agar iman tidak dicampur dengan keraguan, sebab tiada tercampuri oleh pendapat akal yang pada kenyataannya selalu terbatas. Makanya banyak orang yang mengatakan, tak masuk akal. Sekalipun tak masuk akal kan kenyataannya terjadi, seperti orang yang kena santet. Sekalipun akal tak mau menerima, kan kenyataannya sudah terjadi di depan mata, lalu aku mendoakannya, juga kan tak masuk akal. Jadi segala sesuatu itu tak harus masuk akal dulu baru terjadi. Dan selama manusia bersikuku pada akalnya sendiri, maka dia hanya muter-muter pada hitung-hitungan yang kenyataannya sering meleset dari perkiraan. Mau ke Jakarta, sudah disediakan uang sekian rupiah, di jalan ternyata tak cukup, karena ada kejadian-kejadian yang di luar perhitungan akal. Dan apapun yang tak kita ketahui itu dinamakan gaib. Juga hari esok yang belum kita ketahui itu dinamakan gaib. Selama nafsu dan akal menjadi hijab, beriman kepada perkara gaib, dan menyerah diri secara menyeluruh tidak akan dicapai. Kodo dan kodar termasuk dalam perkara gaib. Perkara gaib disaksikan dengan mata hati atau basirah. Mata hati tidak dapat memandang, jika hati dibungkus oleh hijab nafsu. Nafsu adalah kegelapan, bukan kegelapan yang zahir, tetapi kegelapan dalam kegaiban. Kegelapan nafsu itu menghijab dan menutupi, sedangkan mata hati memerlukan cahaya gaib untuk melihat perkara gaib. Cahaya gaib yang menerangi alam gaib adalah cahaya roh, karena roh adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya atau nur hanya bersinar apabila sesuatu itu ada perkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.